Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Maaf agak terlambat ya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Hari ini kita akan membahas tentang jaringan batang sekunder tanaman dikotil, kemudian nanti ada jaringan batang dikotil monokotil ya. Nah, kemarin kita udah bahas jaringan batang primer. Primer. Iya benar ya, jaringan batang primer pada dikotil. Ini kemarin udah sedikit ya, dibahas sedikit. Nah, jadi pertumbuhan sekunder itu dialami oleh Magnoliopsida dan Gymnospermae. Gymnospermae tanaman apa aja? Kamu udah belajar di kelas 10 ya. Nah, jadi pada tanaman Magnoliopsida atau tanaman dikotil itu ada sebelah luarnya adalah periderm atau peridermis. Ini adalah bagian yang menggantikan epidermis karena epidermis itu di zona 2, zona 3 sudah mulai pecah-pecah dan kemudian hilang gitu ya. Nah, kemudian di bawah peridermis adalah korteks. Jadi kalau kita lihat tanaman tuh seperti di gambar ini ya, itu yang kita lihat adalah peridermisnya di sebelah luar karena nggak lagi ngomongin epidermis. Epidermis cuma ada di batang primer gitu ya. Di bawah peridermis adalah korteks. Kadang korteksnya juga terdesak-desak oleh floem sekunder. Sehingga kemudian tinggal sedikit atau bahkan hilang. Nah, kemudian di bawah korteks adalah stele atau bahasa Indonesianya adalah apa, Nak? Stele? Stele itu bahasa Indonesianya apa ya? Silinder pusat. Ya, silinder pusat. Itu bagian utamanya di dalam silinder pusat adalah berkas pembuluh angkut gitu ya, bagian utamanya. Nah, jadi di dalam stele itu ada korteks terluar. Nah, jadi sebelah luarnya tuh ya ada namanya bukan korteks terluar, kok korteks terluar. Stele terluar. Aduh ya, stele terluar itu namanya perisikal atau perikambium. Kemudian di dalamnya baru ada berkas pembuluh. Di situ ada xilem dan floem primer ada, kambium vaskuler ada. Ini apa namanya bawaan dari batang primer ya. Kemudian ditambah lagi ada kambium intervaskuler, ada xilem dan floem sekunder. Nah, bagian tengahnya tetap empelut gitu ya. Jadi korteks masih ada, kadang-kadang udah hilang gitu ya. Kemudian bagian tengahnya empelut. Ingat korteks dan empelut berasal dari jaringan yang sama. Ya, jaringan yang sama yaitu meristem dasar gitu kan ya. Nah, jadi selanjutnya, pertumbuhan primer dan sekunder terjadi secara berkesinambungan. Iya, karena terjadinya di tanaman itu, cuma tempatnya aja yang beda, zonanya yang beda, gitu kan ya. Kalau pertumbuhan primer zona 1, 2, 3, gitu ya. Pertumbuhan sekunder di bawahnya, kadang zona 4 orang sebutnya zona peralihan, kadang ada buku yang sudah menyebutnya itu batang sekunder, gitu ya. Jadi terjadinya pertumbuhan primer dan sekunder ya pada satu tanaman, cuma pada zona yang berbeda, terjadi bersama-sama, ya terjadi secara bersamaan, gitu ya. Pertumbuhan sekunder akan menambahkan diameter batang karena aktivitas utamanya dilakukan oleh meristem sekunder atau orang sering menyebutnya meristem lateral. Lateral itu pinggir, gitu ya. Nah, ini terdiri dari jadi meristem sekunder itu terdiri dari kambium vaskuler dan kambium intervaskuler. Jadi dua-duanya ya. Ya, karena dia kambium, ini dua-duanya kambium, maka dia membelah-belah. Kan kambium meristem ya, karena dia meristem, maka dia membelah-belah. Nah, aktivitas kambium itu kalau dia udah membelah-belah, dia membelah-belah ke arah luar dan dalam. Ke arah luar dia membentuk floem sekunder, ada kata-kata sekundernya, membelah-belah ke dalam membentuk xilem sekunder. Yang kemudian yang lain lagi adalah kambium gabus atau disebut sebagai velogen. Nah, kambium gabus ini fungsi utamanya adalah membentuk periderm. Jadi periderm itu adalah penutup jaringan batang gitu ya di sebelah luar, tebal, gantiin epidermis gitu ya. Bisa berasal dari parenkima korteks gitu ya. Kolenkima juga kolenkima korteks ya, atau berasal dari perisikal juga bisa.
gitu ya. Nah, tergantung ini spesiesnya apa. Tapi kalau kita secara umum nanti yang kita pelajari di sini secara umum itu asalnya dari si peridermis itu velogen dari korteks terluar, gitu ya. Ada dua tipe velogen. Velogen monopleuris bila si kambium gabus itu hanya membentuk atau hanya membelah-belah ke arah luar aja. Nah, kalau dia membelah-belah ke arah luar, dia membentuk jaringan namanya velem. Tuh. Kalau dia velogennya tipenya dipleuris, D2 gitu ya. Maka velogen tipe ini membelah-belah keluar dan ke dalam. Kedua arah, D ya. Nah, membelah-belah keluar membentuk velem. Biasanya selnya mati, kemudian membelah-belah ke arah dalam membentuk veloderm. Jadi ini ada banyak V gitu nih ya. Hati-hati jangan terbalik-balik. Kambiumnya namanya velogen. Karena dia kambium, dia meristem, dia membelah-belah. Membelah-belah keluar membentuk velem. Yang kemudian sel-selnya mati, gitu ya. Kemudian membelah-belah ke dalam, dia membentuk veloderm. Selnya hidup. Jadi si peridermis itu kalau lengkap dia tuh 3 lapis dari dalam keluar itu adalah veloderm, velogen, velem. Nah, tapi ada tumbuhan yang peridermisnya 2 lapis doang yaitu velogen, velem gitu ya. Nih maknanya itu ya. Nah, kemudian ada lagi bagian yang namanya lentisel. Nah, lentisel terbentuk pada periderm. Jadi lentisel letaknya di periderm. Fungsinya adalah tempat keluar masuknya udara atau gas gitu. Jadi kalau si batang itu rapat banget velogennya, gabusnya, suberinnya tuh rapat banget, maka dia tidak bisa terjadi pertukaran gas. Maka di tempat-tempat tertentu si lapisan gabus itu pecah-pecah gitu ya. Jadi lentisel terdiri dari celah yang diapit oleh velem. Jadi si velemnya pecah-pecahkan di sebelah luar velem ya. Velemnya pecah-pecah. Di dalamnya kemudian kelihatan lah gitu kalau pakai mikroskop kelihatan velogen sama velodermnya kalau dia di pleuris ya. Sedangkan di dalam celah-celah terdapat sel yang lepas. Jadi kan terbuka gitu kan sel-selnya namanya juga pecah jadi ada jaringan yang terbuka gitu ya. Nah, jadi ini adalah lentisel yang letaknya di lapisan peridermis itu, gitu ya. Nah, sekarang proses pertumbuhan sekunder batang dikotil. Proses pertumbuhan sekunder batang dikotil. Ini bisa dijelaskan dengan kata-kata, bisa dijelaskan dengan gambar. Ini ada kata-katanya, ini ada gambarnya. Jadi kalau ada gambar, kamu bisa cerita ini gambar ini kan dia berkesinambungan 1, 2, 3 gambar ini berkesinambungan dan ada ceritanya. Dari kiri ke kanan itu proses perkembangannya. Tadinya awalnya dari kiri, kemudian berkembang sedemikian rupa, jadilah dia sebelah kanan gitu ya. Nah ini ada prosesnya. Itu pertama-tama. Ini adalah kalau gambar kayak gini namanya gambar apa kemarin ya? Gambar apa nih? Gambar potongan melintang ya. Akar. Lu akar. Itu bukan akar, itu batang. Nah, kalau ngomongin batang. Gambar potongan melintang batang primer. apa? Primer. Ini kan bahasa sekunder ya? Bukan. Emang primer, tapi batang primernya siapa? Batang primer dikotil. Ya, Magnoliopsida boleh gitu ya. Jadi ini namanya potongan melintang batang dikotil primer. Kenapa primer? Ini bekas perbulan putih bentuknya masih seberkas begini. Ya, kambiumnya ini masih letaknya cuma di antara xilem dan floem aja. Kambium ini disebut kambium apa nih? Kambium vaskuler. Kambium vaskuler kan ada bacaannya di situ, jangan kebingung-bingungan gitu loh kamu ya. Nah, jadi ini batang primer. Jadi bagian-bagiannya seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Epidermis, korteks, yang putih ini adalah floem primer. Jadi ada kata-kata primernya ya. Kemudian garisnya di antara putih sama hitam ini adalah kambium vaskuler. Sedangkan yang bernu hitam ini adalah xilem primer. Bagian tengahnya adalah empelur.
gitu ya. Nah, kemudian ini kan di zona 3 nih ya. Kemudian kan dia akan berada di bawah kemudian ya, karena atasnya muncul baru gitu ya. Kemudian dia akan sekarang menjadi zona 4 misalnya gitu kan ya. Maka gambarnya jadi kayak gini. Nah, gimana ceritanya sampai gambarnya kayak gini? Nah, kemarin saya udah cerita nih. Ini kan empelur, ini kan korteks dengan batas yang nggak jelas kan kalau kayak gini ya. Nah, ini jaringan parenkima yang ada di antara dua berkas pembuluh angkut ini. Kemarin namanya apa ini? Ada yang ingat nggak? Ini namanya apa nih? Di antara dua berkas pembuluh angkut nih, di sini nih, di sela-sela ini nih. Sini. Kayaknya halaman terakhir di sebelum ini deh. Namanya jari-jari empelur. Nah, penting ini ya. Jari-jari empelur. Ini namanya jari-jari empelur. Ini namanya jari-jari empelur. Nah, jadi ingat juga bahwa korteks sama empelur itu berasal dari meristem dasar pada zona 2. Jadi sebenarnya bentuk sel itu sama antara korteks sama empelur. Jadi dia tuh parenkima gitu ya. Maka kalau misalnya ini kan kenyataannya begini gitu ya, kenyataannya begini. Ini ya nggak bisa dibedakan mana korteks mana empelur karena memang selnya bentuknya sama gitu ya. Maka karena selnya sama dan asalnya itu sebenarnya adalah parenkima gitu ya, maka orang sering menyebutnya parenkima korteks, parenkima empelur gitu. Nah, sekarang proses pertama dari gambar yang sebelah kiri kemudian menuju gambar yang di tengah ini adalah nih apa namanya ceritanya ya. Parenkima empelur yang letaknya segaris dengan kambium vaskuler. Nah, jadi yang mana itu parenkima empelur yang letaknya segaris dengan kambium vaskuler? Nah, ini kambium vaskuler. Ini sebelahnya juga kambium vaskuler. Nah, ini kan tadi empelur parenkima ya. Nah, ini kan parenkima yang letaknya di sini nih. Nah, letaknya segaris dengan kambium vaskuler. Yang letaknya di sini nih. Yang letaknya di sini, di sini, dan seterusnya. Gitu ya. Itu berubah menjadi kambium intervaskuler atau kambium interfasis. Sama itu ya. Fasis sama vaskuler sama ya. Kambium interfasis. Maka kemudian, nah jadi ini sekarang udah ada di gambarnya. Kambium intervaskuler, kambium interfasis, kambium intervaskuler, kambium interfasis gitu. Tuh ya. Nah, jadi kalau ada gambar penampang melintang gambar di kotil, kemudian kambiumnya udah melingkar gitu ya, itu kambium itu batang peralihan atau zona 4 gitu ya. Apa selanjutnya? Kambium vaskuler dan kambium intervaskuler bergabung membentuk lingkaran. Nah, jadi kalau batang primer kambiumnya belum melingkar. Nah, kalau udah melingkar, itu ada buku yang nulisnya itu batang sekunder, ada buku yang nulisnya itu batang peralihan antara primer dan sekunder, gitu ya. Jadi si kambium vaskuler dan intervaskuler dia bersatu, kemudian membentuk kambium aja, gitu ya. Sekarang kadang orang menyebutnya kambium aja, gitu ya. Nah, jadi ini sekarang kambiumnya udah melingkar. Tuh. Kan kambium itu kan meristem sekunder. Meristem itu kegiatan utamanya adalah membelah-belah. Maka kemudian kambium meristematik dan membelah-belah. Ke arah luar membentuk floem sekunder, nah ke arah luar membentuk floem sekunder, ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Gambarnya udah pindah nih ke yang kanan lagi, gitu yang kanan ya. Nah, jadi sekarang ini adalah gambar apa jadi kalau kayak ini? Batang sekunder. Potongan, melintang, batang sekunder di kotil. Batang sekunder di kotil atau batang di kotil sekunder, gitu ya, batang di kotil sekunder. Karena kalau nanti ngomongin batang monokotil nggak pakai primer sekunder gitu kan dia nggak punya kambium, ya oke? Nah, jadi bagian-bagiannya apa aja nih, gitu ya? Bagian luar. Nah, bagian luar apa nih? Peridermis. Sekunder. Ya, peridermis. Ada bacaannya di situ, tinggal baca ya. Peridermis. Kenapa di gambar 3 garis begini? Berarti dia yang tipe velogennya dipleuris. Ya. Jadi
Ini setiap garis itu ada maknanya. Hati-hati loh ya kalau ada gambar-gambar begini. Gambar garis yang tengah ini velogen. Gambar garis yang dalam ini adalah veloderm. Gambar garis yang di luar, paling luar ini adalah velum. Tiga-tiganya itu membentuk peridermis. Gitu, paham ya? Nah, jadi ini tipenya yang dipleuris yang velogennya membelah-belah ke dua arah gitu ya. Kemudian yang putih ini korteks lah gitu ya, korteks lah ya. Kemudian yang belenuk putih nih, kok saya sering ngomong belenuk-belenuk ya. Ini yang kayak gini, putih ini itu adalah phloem apa? Nih yang putih ini nih, setengah lingkaran Phloem ini. primer. Phloem primer masih ada bawahnya. Nah, ini adalah phloem sekunder. Garis nih yang nyata nih, lingkaran yang nyata ini adalah kambiumnya. Berarti yang di bawah di bawah garis ini adalah xilem sekunder. Ya, yang setengah lingkaran hitam abu-abu ini adalah xilem primer. Bagian paling tengahnya tetap empelur. Gitu. Jadi itu bagian-bagian dari batang dikotil sekunder. Kenapa bisa begini bagian-bagian? Karena tadi ceritanya dari awal, kemudian ke tengah ini sampailah ceritanya di situ. Nah, berarti sampai sini kan? Oke. Ternyata membelah-belahnya si kambium itu tidak sama kecepatannya antara membelah ke dalam dan keluar. Dia membelah-belah ke dalam lebih cepat dibandingkan membelah ke arah luar. Gitu ya. Sehingga pembentukan xilem lebih cepat dibandingkan dengan pembentukan phloem. Tuh ada gennya kayak begitu ya. Oke. Nah, karena pembelahan di dalam lebih cepat daripada keluar, maka xilem lebih tebal dibandingkan dengan phloem. Ini kalau di dalam kenyataannya kayu lebih tebal daripada kulit kayunya, ya kan? Kalau nggak salah kemarin saya udah cerita bahwa kambium itu letaknya benar-benar di bawah kulit kayu, gitu ya. Nah, jadi di bawah kulit kayu itu ada bagian yang basah, licin-licin. Nah, itu area sekitar kambium tuh di sekitar situ, di situlah gitu ya. Nah, jadi kambium ke arah luar itu yang setiap hari kita sebutnya sebagai kulit pohon, kulit kayu, itu adalah phloem sekunder, primer, peridermis gitu ya. Sedangkan yang licin-licin ke dalam itu adalah kayunya gitu. Itu berarti isinya adalah xilem sekunder, xilem primer, empelur gitu ya. Nah, dan emang sih ya kayu pasti lebih tebal daripada kulitnya kan gitu ya. Itu penyebabnya karena tadi si kambium itu arah pembelahan ke dalam lebih cepat dibandingkan arah pembelahan keluar gitu ya. Sehingga xilem lebih tebal dibandingkan phloem. Nah, jadi jaringan di dalam itu kan tambah banyak terus gitu ya. Jaringan sebelah dalam mendesak-desak keluar sehingga jaringan sebelah luar berikut epidermisnya udah pecah-pecah gitu ya. Dari tadi ya sebenarnya peridermisnya juga pecah-pecah gitu ya. Nah, jadi awalnya berarti masih di tadi zona 4, zona 5 gitu ya. Itu kan masih juga 4 mili dari ujung paling ujung gitu ya. Nah, epidermisnya pecah-pecah dan rusak, di bawah lapisan epidermis terbentuk kambium gabus disebut velogen. Ini yang sudah dijelaskan ya. Velogen itu kambium, berarti dia meristematis. Ke arah luar membentuk velum, biasanya sel-selnya kemudian mati. Semua kalau sel itu berhubungan dengan dunia luar yang kering gitu ya, itu mati biasanya gitu ya. Nah, kemudian ke arah dalam membentuk veloderm yang sel-selnya hidup gitu ya. Gambar ini juga sama dengan gambar yang tadi. Ya, yang ini ya sama dengan yang tadi kan ya. Ini disebut pertumbuhan setelah 2 tahun. Pertumbuhan setelah 2 tahun ya. Nah, jadi ini adalah peridermis, ini korteks, ini phloem primer, ini adalah phloem sekunder. Kemudian ini adalah phloem sekunder tahun pertama, phloem sekunder tahun kedua. Nah, ini kemudian yang hijau ini adalah kambium vaskuler, kemudian yang merah di bawah yang hijau adalah xilem sekunder tahun kedua, kemudian yang di sebelah dalamnya adalah xilem sekunder xilem sekunder tahun ke-1 ya. Ini yang kedua, ini ke-1, ini adalah xilem primer, ini adalah empelur. Gitu ya. Nah,
Ini batang sekunder dipotong melintang. Ini asli nih gitu ya. Kenapa masih bisa dipotong? Biasanya kalau 4-5 mili dari ujung dia masih empuk lah, masih bisa dipotong kan. Kalau masih bisa disayat. Kadang kalau di lab yang benar punya alat penyayat namanya mikrotom, bukan sekedar silet gitu ya. Dan dia bisa memotong dengan ketebalan yang kita inginkan, berapa mikron gitu ya. Itu bisa rapih dia gitu ya. Nah, kelihatan nih gambarnya seperti ini. Ini dengan bagian-bagian yang seperti sama dengan ini. Cuma ini kan dibuat skematik sehingga mempermudah kita belajar. Kalau aslinya begini kan agak ruwet gimana gitu ya. Nah, ini juga kelihatan ya. Bark itu adalah peridermis tadi ya. Nah, atau kulit kayu ya. Jadi di sini ada peridermis, ada gabusnya, kemudian ada phloem sekunder di sini, cambium vascular ini kulit kayu. Nah, ini adalah bagian kayunya. Nah, jadi ini ada kayu musim panas, kayu musim apa tuh? Spring semi. Ya, musim semi. Jadi kalau di negara yang 4 musim, kalau kemudian orang memotong batang tanaman secara melintang gitu ya, itu kan pasti ada kelihatan guratan-guratan, lingkaran-lingkaran gitu ya. Kalau di 4 musim, itu lingkaran-lingkaran itu lebih nyata dibandingkan kita yang 2 musim. Kamu kalau sekarang ada di atas meja, kemudian mejanya nggak dicat, kemudian mejanya asli warnanya coklat, itu pasti ada garis-garisnya. Nah, itu kalau yang jadi meja dia udah diolah ya, kadang potongnya bujur bukan melintang gitu ya. Dan sudah diolah juga. Nah, kalau yang beneran bulat begini, potongannya bulat begini, pasti ada lingkaran-lingkaran yang kita menyebutnya sebagai lingkaran tahun. Terusin dulu ya. Kayaknya ada di belakang sini. Nah, tadi kan ketutupan sama gabus ya batangnya ya, ketutupan sama gabus batangnya. Nah, supaya pertukaran gas pada batang tetap berlangsung, maka jaringan gabus yang velum itu pecah-pecah membentuk pecahannya itu berbentuk lensa, sehingga orang menyebutnya sebagai lentisel gitu ya. Pertumbuhan sekunder terus berlangsung dan pertumbuhan ini bergantung pada persediaan air dan makanan dan unsur hara. Nah, sehingga kalau musim hujan itu jumlah air banyak, maka dia aktif banget, dia membelah-belahnya gitu ya. Nah, jadi orang sehingga menyebutkan kayu musim hujan, kayu musim kemarau. Jadi ketebalannya beda nih ya. Ketebalan. Nah, ini kayak gini nih ya. Ini garis-garisnya kalau yang di negara kita 2 musim rapet-rapet kadang ya, tapi ada kayunya yang warnanya lebih tua daripada yang bagian yang lain gitu. Ini kan lebih muda, ini lebih tua gitu ya. Kalau yang lebih muda dia lebih lebar biasanya. Kalau lebih lebar tuh biasanya yang di musim yang unsur haranya sama airnya banyak. Kalau yang warnanya lebih tua itu yang jumlah airnya sedikit gitu ya, unsur hara juga sedikit. Biasanya orang sebutnya kayu musim panas, kayu musim kemarau, kayu musim hujan kalau di kita. Kalau di negara-negara yang 4 musim itu di musim dingin itu kan ekstrim banget ya, kalaupun kadang tanamannya dorman gitu ya, dan kayak nggak ada pertumbuhan gitu ya, kemudian garisnya jadi lebih nyata gitu biasanya begitu ya. Nah, jadi setelah bertahun-tahun akan nampak lingkaran-lingkaran konsentris nih ya, kadang nggak bulat ya, kadang agak mencong-mencong juga tergantung bentuk batangnya juga, kadang kan nggak bulat gitu ya, tapi ada bentuknya nggak simetris banget gitu ya. Nah, lingkaran-lingkaran konsentris yang terjadi secara periodik pada batang dan akar kita menyebutnya sebagai lingkaran tahun gitu ya. Jadi ini lingkaran-lingkaran tahun. Jadi orang bisa menghitung berapa usia tanaman itu, tapi tidak serta-merta mudah gitu ngitungnya. Tuh, Wak Fatma enggak. Yang bisa ngitung dengan cermat mungkin anak-anak yang kuliah di kehutanan kayak gitu ya, pasti ada mata kuliah yang tadi seperti tadi ya menghitung usia tuh tanaman gitu ya kayak gitu. Kalau kita lihatnya cuman iya ada garis-garis lingkaran tahunnya, iya ada gitu aja ya. Oh ya beda ya nih coklatnya lebih tua, ini coklatnya lebih muda, iya gitu aja. Tapi berapa ya umurnya? Wah susah itu ya, ada ilmu tersendiri gitu ya. Nah, ini contoh dari gambar lentisel gitu ya. Ini peridermisnya, ini filmnya, kemudian dipecah-pecah. Nah, kalau penampakannya bisa juga bentuknya kayak gini nih. Nah, nih.
Pada tanaman tertentu nyata banget nih bentuknya nih kayak gini gede-gede gitu ya. Tapi pada batang yang di pucuk di bawahnya batang primer itu malah bisa kelihatan karena masih bisa disayat ya, lentisselnya kayak gini gitu. Nah, itu adalah pertumbuhan sekunder pada batang dikotil. Jadi kalau kita lihat batang-batang kayak begini nih ya. Nah, ini kan kelihatan nih ya. Nah ini tadi ya seperti yang tadi ya. Ini adalah kulit kayu, ini adalah kayunya. Di dalam kulit kayu yang termasuk dalam kulit kayu nih ya, mencakup kulit kayu mencakup phloem sekunder dekat kambium kan. Kemudian keluar ini adalah phloem primer gitu ya. Kemudian keluar lagi cortex kalau masih ada gitu ya. Kemudian keluar lagi veloderm kalau dia dipleuris, kemudian keluar lagi velogen, kambium gabusnya, dan keluar lagi yang paling luar adalah velem gitu. Nah itu orang menyebutnya sebagai bagian dari kulit kayu. Ya, jadi kulit kayu kalau orang menyebut kulit kayu termasuk di dalamnya ada phloemnya gitu ya. Nah, kalau peridermnya doang, berarti yang 3 bagian tadi kalau tanaman itu dipleuris ya, velem, velogen, veloderm. Nah, kambium vaskular dan intervaskular adalah pembatas antara bagian kayu dan kulit kayu. Ya, jadi yang kalau orang mau mencangkok itu bagian yang licin-licin, nah gitu ya. Nah, kalau orang menyebutkan kayunya tanaman itu ada apa aja di dalam situ? Nah, berarti ada semua jaringan yang di bawahnya kambium gitu ya. Ada xilem sekunder, xilem primer, dan empelur gitu. Maka kemarin saya udah cerita juga nih ya, kalau empelur bagian tengah itu ya umurnya seusia tanaman itu, terutama pada batang-batang yang dekat dengan tanah gitu ya. Nah, jadi kalau pada batang ini yang umurnya kalau dia disebut, oh ini tanaman 100 tahun umurnya, yang 100 tahun beneran yang batangnya dekat dengan tanah, yang 100 tahun beneran yang bagian tengahnya yaitu empelur atau xilem primernya gitu ya. Nah, itu adalah batang dikotil sekunder. Selesai.